Здравствуйте, меня зовут Сухарди, я из Индонезии, я студент. Спасибо, приятно познакомиться. Welcome back to my YouTube channel Lost Brothers Board. Don't forget subscribe, like, and share to your friend, okay? Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu belajar bahasa Rusia. Yang mana di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semua yaitu cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Rusia. Karena pastinya dong jika kita ingin ke Rusia, pasti hal yang pertama yang kita lakukan adalah berkenalan diri atau berkomunikasi atau berintroduction sama orang-orang Rusia. Nah, di sini saya pribadi akan sharing kepada teman-teman semua yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Rusia. Yang mana pastinya sebelum saya sampaikan kepada teman-teman, semua materi ini sudah saya pelajari dengan guru saya pribadi yaitu guru bahasa Rusia. Oleh dari itu, saya ingin sharing kepada teman-teman semua juga yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Rusia. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bahasa Rusia ini memang agak rumit jika kita malas di dalam mempelajarinya, apalagi kita tidak bersungguh-sungguh dan menekuni dalam bahasa Rusia. Segala sesuatu itu akan mudah kapan ketika kita mau berusaha untuk mempelajarinya. Oleh dari itu, saya himbau kepada teman-teman semua untuk semangat di dalam belajar bahasa Rusia. Baik, di sini saya sudah tuliskan semua perkenalan apa yang saya sampaikan pas pembukaan awal tadi. Saya ulangi lagi. Здравствуйте. Меня зовут Сухарди, я из Индонезии, я студент. Spasibo, приятно познакомиться. Nah, di sini sudah ada tulisannya. Jika teman-teman semua bisa melihat mungkin video saya yang pertama yaitu huruf di dalam bahasa Rusia. Huruf-huruf di dalam bahasa Rusia ada 33 huruf, tapi saya belum bagikan video yang cara menulis huruf Rusia. Namun pada kesempatan ini kita fokus cara untuk memperkenalkan diri di dalam bahasa Rusia. Nah, hal yang pertama ketika kita berkenalan di dalam bahasa Rusia adalah yaitu cara memperkenalkan diri. Contohnya seperti halo. Kalau kita dalam bahasa Inggris seperti hello, atau dalam bahasa Arab ahlan seperti itu. Atau kalau di dalam bahasa Jepang hajimemashite, tapi ini di dalam bahasa Rusia. Nah, bahasa Rusia halo itu disebut dengan здравствуйте. Nah, здравствуйте. Ini tulisannya ya. Ini huruf Z, здравствуйте. Ini termasuk salah satu yang susah juga. Ini huruf Z, здравствуйте. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bahasa Rusia salam itu ada dua, ada salam informal dan salam formal. Nah, biasanya здравствуйте ini merupakan salam formal. Atau bisa kita artikan di dalam bahasa Indonesia adalah seperti Anda. Seperti itu formal ya, Anda. Nah, здравствуйте. Jadi ketika kita ketemu sama orang Rusia yang mungkin kita belum kenal, kita bisa menyebutkan dengan здравствуйте. Здравствуйте. Nah, kemudian yang kedua ada disebut dengan привет. Привет. Nah, pasti teman-teman sering mendengar jika memiliki teman dari Rusia yaitu привет. Привет itu merupakan salam informal. Jadi penulisannya seperti ini ya. Привет. P-R-I. Nah, ini adalah привет. Привет. Artinya adalah halo sama dengan здравствуйте. Cuman bedanya kalau здравствуйте itu dia lebih formal, sedangkan привет ini adalah informal. Nah, jika kalau kita Indonesia kan привет ini seperti kamu,
ya kita ngomong seperti teman seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya Switch itu lebih kaku bahasanya seperti Anda. Jadi paham ya bentuk salamnya, yaitu Switch dengan Free Fiat. Kemudian cara untuk mengenalkan diri kita yaitu Men Yazafut Suhardi, artinya nama saya adalah Suhardi atau saya dipanggil Suhardi. Ya, ini terbalik ini adalah ya, artinya saya. Jadi saya dipanggil Suhardi, Men Yazafut Suhardi. Kemudian ya is Indonesia, artinya ya, R ini dibacanya ya, artinya adalah saya dari atau berasal Indonesia. Ini huruf I ya, seperti yang terbalik ini huruf I. Makanya jika ingin memahami tulisan Rusia harus hafal hurufnya terlebih dahulu, karena kalau tidak hafal maka akan pusing. Lihat saja huruf-hurufnya, mungkin belum dikenali. Kemudian spasibo, spasiba, sorry bukan spasibo, spasiba. Nah, teman-teman sekalian, kenapa tidak dibaca spasibo? Kalau teman-teman hafal huruf Rusia pasti akan membaca ini spasibo, karena ini huruf S E A S I B O, jadi spasibo. Tapi di dalam bahasa Rusia dibaca dengan spasiba ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Karena di dalam bahasa Rusia itu yang mana bahasanya merupakan bahasa yang mana di dalam setiap kata itu memiliki tekanan di dalam setiap kata. Nah, apabila tekanannya ini salah, maka ia akan fatal, maka dia bisa memiliki makna yang berbeda nantinya. Sama halnya kayak seperti bahasa Arab ya. Bahasa Arab jika kita salah huruf, maka akan beda makna. Maka di dalam Rusia itu sangat butuh penekanan di dalam suatu kata. Maka kita harus benar-benar tekun di dalam mempelajarinya. Kayak contohnya adalah gara, bukan gara film animasi Naruto ya, tapi gara itu artinya adalah gunung. Gara itu bahasa Rusia, tulisannya adalah nah, ini adalah gara ya, gara. Nah, kalau teman-teman hafal huruf Rusia pasti ini bacanya adalah ini G O R A, gora. Tapi tidak dibaca gora, tapi dibaca gara. Kenapa? Karena A di akhir ini merupakan penekanan. Jadi A yang terakhir ini kita bacanya harus dengan keras, kayak gara ya. Nah, oleh dari itu karena ini merupakan penekanan, maka O-nya ini otomatis dia melebur, maka dibaca dengan A. Jadi gara. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Kalau ini butuh pembahasan yang lebih dalam lagi, artinya di lain bab ya, nanti kita akan bahas lebih dalam signifikannya seperti apa. Lanjut, spasiba Priyatna Poznakometcha. Nah, jadi spasiba artinya adalah terima kasih. Priyatna Poznakometcha artinya senang berkenalan dengan kalian. Jadi saya ulangi lagi, Здравствуйте. Меня зовут Сухарди, я из Индонезии. Я студент, спасибо, приятно познакомиться. Artinya adalah halo, Здравствуйте, меня зовут Сухарди. Nama saya Suhardi atau saya dipanggil Suhardi. Kemudian ya is Indonesia. Saya berasal Indonesia. Ya student, saya seorang pelajar. Spasiba,
Terima kasih Vietnam Poznako Mecha. Artinya adalah senang berkenalan dengan kalian. Nah, inilah cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Rusia. Ini cara yang paling simpel dan paling sederhana. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mempraktekannya juga. Saya yakin dan percaya semua bahasa itu mudah bagi siapa, bagi yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Tapi apapun pelajaran itu akan susah bagi siapa, bagi yang bermalas-malas di dalam mempelajarinya. Baik, saya akhiri. Spasiba, priятно познакомиться.